Selamat pagi semuanya yang ada di sini. Saya nggak tahu saya disuruh, soalnya saya nggak colek sih tadi sama Paniko. Jadi nggak bersiap juga. Teman-teman bisa lihat tadi semua yang berdiri di sini mereka punya alasan untuk berjuang. Tapi saya pas datang ke sini pertama kali saya nggak punya alasan untuk berjuang itu, teman-teman. Ya, saya mencari kenapa saya ada di sini karena terus terang, dari keluarga saya tidak ada yang mendukung, termasuk suami saya. Suami saya bilang, saya masih sanggup ngidupin kamu. Saya masih bisa kasih kamu makan. Anak-anak kita juga nggak ada kekurangan. Kenapa kamu harus pergi kemana-mana? Dia bilang, kenapa kamu harus pergi ke Papua? Kenapa kamu harus pergi ke sini segala macam? Percayalah, itu berat, teman-teman. Untuk kasih alasan, kenapa saya harus berjuang di sini? Saya tanya berkali-kali, kenapa saya harus ada di sini gitu? Percayalah, kalau yang lain bilang mereka nggak punya uang, anaknya mau sekolah segala macam, mereka harus berjuang buat ini. Kalau saya mencari itu, sampai akhirnya saya ketemu. Saya mikir, selama ini setiap ibu rumah tangga biasanya mereka pasti mengorbankan semua mimpinya untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Kita berpikir bahwa udah waktu kita udah selesai sampai di sini. Sekarang giliran anak-anak kita, semuanya buat mereka. Tapi saya berpikir, kalau saya seperti itu, nanti apa anak saya juga harus seperti itu gitu. Apa anak saya juga harus berkorban untuk mimpi-mimpinya demi suaminya atau demi keluarganya? Saya nggak mau. Saya mau anak-anak saya lihat kalau maminya berjuang hari ini, artinya mereka juga boleh berjuang buat mimpinya. Kalau maminya melakukan sesuatu itu supaya maminya bisa menjadikan membanggakan buat mereka. Sebelum aku menuntut mereka untuk menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan, aku harus dibanggakan dulu bagi mereka. Benar ya teman-teman ya? Dan akhirnya saya juga tahu dari Ko Budi Darwin, dari Sherry, saya sering baca. Ternyata hidup kita itu memang seperti es batu, teman-teman. Kita nggak tahu kita mau ngapain. Kalau cuma cari duit, hidup cuma buat cari duit. Banyak tempatnya, nggak usah di AFC, teman-teman. Banyak cara cari duit. Tapi lewat AFC, saya merasa saya bisa bantuin banyak orang yang tadinya janda-janda, yang nggak bisa punya duit buat bayar uang sekolah anaknya, yang tadinya mereka harus ambil semua pekerjaan hina, entah apa segala macam. Hari ini mereka bersama saya berjuang dan mereka bisa tingkatin taraf hidupnya. Saya melihat banyak wanita yang akhirnya punya pilihan buat hidup mereka sendiri, punya pilihan, dan akhirnya mereka nggak diremehkan gitu loh. Mereka bisa memilih dan mereka punya suara untuk itu. Itu akhirnya jadi alasan saya ada di sini, teman-teman. Karena hari ini ada 20.000 orang juga yang bersama saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Bukan lagi hidup saya seorang. Jadi akhirnya saya bilang sama suami saya, please, saya bilang, kamu tahu nggak? Ini baru pertama kalinya saya ngerasa benar-benar hidup saya berguna buat orang lain. Selama ini saya mungkin cuma hidup buat saya sendiri, tapi hari ini saya melihat ada banyak orang loh yang doain kita, yang mereka hidupnya berubah, yang mereka tiba-tiba anaknya sekarang bisa sekolah, mereka juga nggak jadi pelacur lagi, segala macam. Bukankah itu yang kita harapkan ketika kita pelayanan di gereja dan segala macam? Mungkin saya nggak bisa melayani di gereja bersama kamu sekarang setiap hari, tapi lewat AFC saya melayani juga. Karena itu, pasti saya kesempatan itu, saya akan buktikan bahwa yang saya lakukan itu tidak akan pernah memalukan kamu sebagai suami. Dan akhirnya suami saya bilang, iya, kalau gitu saya dukung, kita sama-sama ya. Akhirnya suami saya jalanin juga bersama saya. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali untuk Ibu Riana ya, yang punya